Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani bijahin nabi wa ali, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berjuta-juta nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, layaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas apa-apa yang aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah dari nikmat tersebut. Akan tetapi apabila kalian tidak pernah mensyukuri daripada nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, Al-Faqir adalah Sayyid Rifki bin Umar Maula Aidid, Al-Faqir dari kota Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah, Al-Faqir pada kesempatan ini ingin menyampaikan sedikit tentang sedikit bagaimana profil Al-Faqir. Kadang orang-orang banyak yang tanya, mungkin pernah pondok di mana, mungkin pernah belajar di mana, mungkin pernah nyantri di mana. Alhamdulillah, Al-Faqir pertama kali memulai belajar daripada ilmu agama. Al-Faqir mulai pembelajaran ilmu agama Al-Faqir ketika Al-Faqir berada di kelas kira-kira kelas 3 SD. Al-Faqir mulai belajar, Al-Faqir hadir majelis-majelis taklim yang ada di kota Solo. Al-Faqir datang untuk memulai pemulaian mencari ilmu atau mulai menginginkan diri untuk ada ketertarikan untuk belajar ilmu agama, ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Faqir kira-kira di kelas 6 SD, Al-Faqir mulai belajar, dan pemulaian belajar Al-Faqir belajar kepada Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang ada di kota Solo, dan Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang juga ada di kota Solo. Alhamdulillah, beliau adalah dua sosok yang memperkenalkan pertama Al-Faqir tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berdua adalah murabbi ruhi. Kadang orang-orang tidak paham apa yang dimaksud dengan murabbi ruh. Bahkan beliau juga bukan hanya murabbi ruhi, tapi wajasadi. Apa yang dimaksud dengan murabbi itu? Kalau mungkin orang murabbi itu diambil dari kata-kata rabba, atau istilahnya dia yar'a, dia seperti seseorang apabila tidak memiliki jalan, maka seseorang tersebut ditunjukkan jalan oleh seseorang, maka itu adalah al-murabbi. Jadi bukan hanya mengurusi urusan kita dalam urusan kita akhirat, dalam urusan kita duniawi, tapi itu semua mencakup. Jadi kita seakan-akan beliau adalah seorang murabbi, itu adalah yang membawa kita sukses di dunia dan sukses di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita memiliki orang tua kita yang mengurusi urusan kita dalam urusan duniawiyah, menyekolahkan kita, memberikan kita sandang, pangan, papan. Akan tetapi seorang murabbi atau syekh atau seorang guru, mereka yang menyukseskan kita di dunia, bukan hanya di dunia, lebih-lebih menyukseskan kita di akhirat kelak, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir belajar kepada beliau sekitar hampir 4 tahun. Al-Faqir berkecimpung di dunia taklim di kota Solo, sampai akhirnya Al-Faqir mengambil keputusan, apabila Al-Faqir ingin melanjutkan sekolah di sekolah formal,
karena Al-Fagir, terus terang Al-Fagir tidak terlalu pintar dalam bersekolah. Al-Fagir juga istilahnya bahasa kasarnya ya bodoh lah dalam ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu matematika, fisika, memang agak kurang. Bukan agak kurang, ya memang kurang. Tidak pernah dapat ranking. Lalu Al-Fagir memutuskan setelah 4 tahun kira-kira belajar di Solo, datang hadir majelis taklim ini, hadir majelis taklim itu, membaca kitab ini, mengkaji kitab itu. Al-Fagir memutuskan untuk masuk ke pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah yang ada di kota Pasuruan, tepatnya di Desa Raci, pertengahan antara perbatasan antara Bangil dan Pasuruan. Di tengah-tengahnya terdapat satu pondok yang bernama Pondok Pesantren Darul Lughah wad Dakwah yang dipimpin oleh Abuna Al-Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun. Al-Fagir berangkat ke pondok pada waktu itu kira-kira tahun 2013. Al-Fagir berangkat ke pondok dan subhanallah Al-Fagir mulai masuk pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah. Al-Fagir karena alhamdulillah keinginan mondok itu dari diri Al-Fagir sendiri. Keinginan Al-Fagir mondok itu dari diri Al-Fagir sendiri, dan alhamdulillah tidak pernah, insya Allah Al-Fagir tidak pernah merasakan yang namanya tidak betah di pondok pesantren. Sampai pada waktu itu Al-Fagir dapat 1 atau 2 bulan masuk, Al-Fagir dipanggil oleh salah satu ustadz di pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah. Lalu ditanya, biasanya anak baru di pondok pesantren tuh ngerasain sumpek, tidak betah, pengen pulang, tidak merasakan hal-hal yang seperti apa yang Anda rasakan. Al-Fagir hanya menjawab, datangnya Al-Fagir ke pondok pesantren ini lillahi ta'ala, karena ingin menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW, ingin mencari keberkahan daripada pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah. Karena kita tahu muassis pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, walaupun Al-Fagir tidak menjumpai beliau, walaupun Al-Fagir tidak kenal dengan beliau, tidak bertemu dengan beliau, akan tapi insya Allah mudah-mudahan Al-Fagir diaku sebagai murid beliau. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun adalah seseorang yang benar-benar gigih dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses perjuangan beliau membangun pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah sampai menjadi sekarang pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah. Apabila antum melihat pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah, alhamdulillah pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah saat ini memiliki fasilitas hotel, memiliki fasilitas travel, memiliki fasilitas percetakan, memiliki fasilitas yang bermacam-macam. Semua karena apa? Karena ikhlasnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kami memiliki ustadz yang juga anak dari beliau, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang bernama Ustadzuna Al-Ustadz Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Kalau antum sering lihat di YouTube, antum sering lihat Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau pernah berkata, Abuya Al-Habib Hasan pernah berkata kepada kita anak-anaknya, kata beliau, bahwa semua yang ada saat ini atau Ma'had Darul Lughah wad Dakwah, pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah adalah bukan milikku, bukan milik engkau anak-anakku, akan tetapi miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah melihat seseorang yang ikhlasnya melebihi ayah beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Perjuangan dakwah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh beliau sehingga Al-Fagir menjadi tambah semangat, Al-Fagir menjadi tambah, ini adalah wadah yang tepat buat Al-Fagir. Alhamdulillah Al-Fagir belajar di pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah dengan insya Allah ridho dari Ustadz Al-Fagir, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan Ustadz lainnya yang berada di kota Solo. Al-Fagir belajar di pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah sampai kira-kira tahun 2019 awal. Al-Fagir bahasanya santri itu boyong. Al-Fagir boyong dari pondok pesantren Darul Lughah wad Dakwah, dan Al-Fagir husnudzon, ini semua karena keberkahan daripada Ustadz Al-Fagir, ridho daripada Ustadz Al-Fagir, ridho daripada orang tua Al-Fagir, sehingga Al-Fagir menjadi sekarang ini yang ada, ya tidak membangga-banggakan diri, akan tetapi alhamdulillah sudah bisa sedikit demi sedikit melakukan dakwah untuk diri Al-Fagir sendiri dan untuk insya Allah orang-orang yang
bisa mengambil manfaat dari Al-Fagir walaupun hanya sedikit. Al-Fagir bukan siapa-siapa, Al-Fagir bukan orang yang punya ilmu, Al-Fagir bukan orang yang punya kehebatan, Al-Fagir bukan seorang ulama, alim ulama, kan tetapi insya Allah sedikit dari orang yang lemah seperti Al-Fagir bisa memberikan kepada orang-orang sesama Al-Fagir untuk kembali menyemangatkan diri untuk berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, berada di jalannya Nabi Muhammad SAW, dan berada di jalannya salafun saleh. Mulai terjun dakwah di dunia sholawat sejak kapan, Bib? Alhamdulillah Al-Fagir terjun di dunia dakwah sholawat sebenarnya dari di pondok pesantren. Waktu di pondok pesantren itu memang di setiap acara-acara yang ada di Ma'had Darul Ulumah Dakwah, Al-Fagir usahakan untuk berada duduk di depan. Karena apa? Karena nadhrah dari guru, pandangan dari guru itu yang sekiranya harus dicari oleh seorang murid. Ya bagaimanapun kita mau dilihat oleh guru kita, mau dipandang oleh guru kita. Bukan kita terus sok-sokan, oh kita di depan harus dipandang oleh guru kita, enggak. Akan tetapi sebisa mungkin kita lihat, kita tunjukkan kepada guru kita, ini adalah kita, ini adalah khidmah kita, ini adalah bentuk kecintaan kita kepada guru-guru kita. Al-Fagir memulai dakwah dengan qasidah saat berada di pondok pesantren Darul Ulumah Dakwah. Alhamdulillah Al-Fagir punya firqah, bukan punyanya Al-Fagir, maksudnya firqah tersebut firqah perkumpulan anak-anak Jawa Tengah. Jadi di pondok pesantren Darul Ulumah itu ada perkumpulan-perkumpulan. Ada perkumpulan Jawa Tengah, ada perkumpulan Jawa Timur, ada perkumpulan Jawa Barat, Jakarta, Bandung, itu punya perkumpulan sendiri. Jadi memang Abuya Hasan Baharun itu menyuruh santri-santrinya untuk sekiranya mereka berkumpul setiap malam Jumat, sekiranya mereka membahas, mereka menjadikan kumpulan tersebut kumpulan yang bermanfaat, sehingga ketika mereka pulang daripada pondok pesantren tersebut, mereka bisa mengaplikasikan nama pondok pesantren, yaitu Darul Lughah wa Dakwah itu sendiri. Mengaplikasikan daripada nama pondok pesantren yang Darul Lughah wa Dakwah, artinya rumah bahasa dan dakwah. Jadi kenapa diberi nama Darul Lughah wa Dakwah? Karena memang di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah kita lebih diajukan kepada pemahaman kitab dengan bahasa. Kalau kita lihat di pondok-pondok pesantren yang lain mungkin kitab-kitabnya banyak coret-coretan arti. Akan tetapi kita di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah kita diajarkan dulu bagaimana faham bahasa Arab, sehingga kita membaca kitab-kitab Arab yang berbasic bahasa Arab, kita tidak perlu menerjemahkan karena sudah tahu atau faham dengan arti-artinya. Jadi kita Al-Fagir mulai dakwah dengan qasidah dimulai di pondok pesantren Darul Lughah Dakwah. Pada saat itu setiap malam Jumat Al-Fagir dengan firqah Al-Fagir Jawa Tengah, kumpulan Al-Fagir Jawa Tengah memiliki hadroh namanya Anwarul Muqtafa. Alhamdulillah sampai sekarang di pondok pesantren Darul Lughah Dakwah juga masih berjalan firqah tersebut. Setiap malam Jumat Al-Fagir keluar di desa daerah pondok yang namanya Desa Raci. Kita ke musola, salah satu musola, untuk maulid malam Jumat di musola tersebut rutin alhamdulillah setiap minggu. Dan di situ mulai Al-Fagir sering melakukan istilahnya dakwah melalui qasidah, pelan-pelan dari pinggir-pinggir pondok. Sampai alhamdulillah saat ini masih Al-Fagir keliling kemana-mana untuk sekiranya bermanfaat atau bisa menumbuhkan sama-sama kecintaan di diri Al-Fagir dan di diri orang-orang yang bersama kita, khususnya orang-orang Nahdlatul Ulama, khususnya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan syair-syair, qasidah-qasidah yang dikarang oleh mereka-mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kerinduan mereka sudah menggebu-gebu kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah supaya kita juga memiliki rasa ghirah atau bisa tumbuh di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau soal penghayatan dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad, khususnya dalam lingkup qasidah ya. Karena penghayatan bersolawat kita acukan kepada ketika seseorang mendengarkan syair qasidah, ketika seseorang mendengarkan orang yang melantunkan qasidah,
enak didengar, tapi kenapa kok kita belum bisa menghayati? Kadang kita melihat orang yang ketika mendengarkan qasidah, mendengarkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad, sampai meneteskan air mata, sampai benar-benar menghayati daripada syair-syair tersebut. Karena apabila seseorang ingin menghayati suatu hal, seseorang ingin menghayati suatu perkara, maka langkah pertama yang harus pasti dia lakukan adalah dia mengenal atau paham dengan siapa yang dihayati. Dia harus mengenal atau paham dengan apa-apa yang akan dihayati. Seseorang yang melantunkan qasidah, kenapa kok sampai mereka bisa menangis? Kenapa kok sampai mereka bisa meneteskan air mata? Karena mereka yang pertama, mereka paham dengan apa yang mereka lantunkan. Mereka paham dengan arti-arti atau makna-makna syair-syair yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Faqir pernah melihat ada salah satu munsyid, beliau membawakan qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada saat itu Al-Faqir belum terlalu paham, karena Al-Faqir juga belum memperdalam daripada ilmu lughah, ilmu bahasa Arab tentunya. Jadi mungkin Al-Faqir mendengar qasidah tersebut, Al-Faqir merasa biasa saja. Tapi ketika orang yang membaca tersebut meneteskan air mata, Al-Faqir malah bingung. Loh, ini apa yang dibaca? Kok sampai meneteskan air mata? Pada saat itu syair yang dibaca, "Faya Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi." Kalau kita mendengar biasa saja. "Faya Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi, Faya Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi, wa ajli sadal qalbil kathiri sadauhu." Kita yang mendengar enak, memang enak, tapi biasa saja, tidak sampai masuk ke hati. Karena apa? Kita enak mendengar hanya karena suaranya yang melantunkan mungkin merdu, akan tetapi tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Yang pertama karena apa? Karena kita tidak paham apa itu artinya, apa itu maknanya. Ketika kita sudah mulai paham maknanya, ketika orang membawakan dengan suara yang enak, karena hatinya manusia ini hakikatnya fitrah, hatinya manusia ini hakikatnya lembut. Kalau kena sesuatu hal yang menyentuh hati, dia akan menangis, dia akan luluh hati ini. Yang bisa membuat hati manusia keras itu ya manusia itu sendiri. Tapi fitrahnya hati manusia adalah hati yang lembut, hati yang gampang luluh. Apabila kita dengarkan "Faya Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi", ini bukan macam-macam. "Faya Rabbi syarrifni", ya Allah muliakanlah aku ya Allah. "Bi ru'yati sayyidi", dengan bisa memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah enggak kita berdoa sampai seperti itu? Ya Allah muliakanlah kami ya Allah. Dengan apa? Bukan kita, ya Allah muliakanlah kami dengan jabatan ya Allah, ya Allah muliakanlah kami dengan kepintaran ya Allah, ya Allah muliakanlah kami dengan hal-hal yang lain, tidak. Tapi ya Allah muliakanlah kami dengan bisa memandang Nabi Muhammad SAW. Apabila kita sudah mulai masuk, kita sudah mulai bisa memahami arti-arti syair, maka sedikit demi sedikit bakal ada penghayatan di dalam hati. Syair-syair yang dibacakan oleh salafun saleh ini sangat luar biasa. Pujian kepada Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengarang qasidah, diwan qasidah, banyak memuji kepada Nabi Muhammad SAW. "Ayya sayyid habibi Rasulullah inni ubaidukum faqirun dhaifun la utiku tasabbura." Beliau kata, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami ini hambanya engkau ya Rasulullah." Bahkan dalam kata Arab, dalam lughah bahasa Arab itu kalau abdun itu hamba, tapi kalau sudah pakai sighah ubaidun itu hamba yang paling rendah. Faqirun dhaifun, kita miskin ya Rasulullah, kita lemah ya Rasulullah, la utiku tasabbura, sudah kita nih hamba yang paling rendah, masih tidak bisa menjaga daripada sabar kita. Maka gimana kita mau sampai menghayati seperti orang-orang yang banyak kita lihat ketika mereka melantunkan qasidah, seakan-akan mereka terhanyut dalam qasidah tersebut, seakan-akan mereka terbawa dalam qasidah tersebut, karena intinya adalah mereka paham dengan apa yang mereka qasidahkan dan mereka paham dengan apa yang mereka dengar. Memang kadang saking enaknya pembawaan dari seorang yang membawakan qasidah sampai kita meneteskan air mata.
Padahal kita belum paham daripada artinya, tapi saking enaknya kita dengar qasidah ini dibawakan, sholawat ini dibawakan, sampai kita meneteskan air mata. Fakaifa idza kana, bagaimana kalau kita paham daripada arti syair-syair tersebut. Kalau kita mau menghayati arti syair, maka Al-Faghir selalu menekankan, kalau mau baca buku maulid, kira-kira kita sebagai orang-orang yang sekelas Al-Faghir apalagi, kalau mau baca buku maulid, tidak mungkin kita baca atau gitu bisa paham makna-makna apa yang ada di kitab maulid. Kitab maulid adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Kalau bisa beli kitab yang ada terjemahannya. Jadi orang baca, kita semak sambil kita lihat sedikit-sedikit terjemahannya. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan buku-buku qasidah. Kita bisa beli buku qasidah yang ada terjemahannya. Walaupun terjemahan kadang sifatnya baku, akan tetapi tetap mendekati kepada sifat makna daripada qasidah tersebut. Jadi intinya kalau kita mau enak, kita mau paham, kita mau sama-sama meresapi, intinya adalah kita bisa mendengarkan pertama dengan meresapi daripada arti daripada qasidah yang dibawakan oleh seorang pelantun qasidah tersebut. Sebenarnya keistiqomahan dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat itu apa sih? Solawat itu Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak sirah solawat, banyak istilahnya sirah solawat itu, bentuk dari solawat tersebut itu banyak. Bentuk-bentuk dari solawat itu banyak. Lalu bagaimana kita mengistiqomahkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sekarang kita jadikan patokan, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman yang dimana semakin susah atau semakin majunya modernisasi yang kita alami sekarang, itu membuat kita, menghambat kita, menjadikan alasan kita mungkin sulit dalam beribadah, mungkin sulit dalam beristiqomah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di akhir zaman bagi Al-Faghir, sholawat adalah amalan yang paling jitu, atau sholawat adalah amalan yang paling enak. Sholawat adalah amalan yang paling enak, sholawat adalah amalan yang paling gampang. Cara kita untuk mengistiqomahkan sholawat bagaimana? Tidak bisa sesuatu yang istiqomah itu kita lakukan langsung dalam skala yang besar, tidak bisa. Akan tetapi apabila kita mau mengistiqomahkan sesuatu, kita jadikan skala kecil dulu. Kita mungkin punya kesibukan satu hari 24 jam. Kita punya kesibukan 24 jam itu mungkin sibuk kita hampir 12 jam. Kita masih punya 12 jam untuk istirahat. Atau sibuk kita lebih, kita punya sibuk sekitar 18 jam. Berarti kita masih punya 6 jam untuk istirahat. Kita mulai dari skala yang kecil. Apa sih susahnya sholawat kepada Nabi Muhammad? Apa sih susahnya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad? Hanya dengan sirah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sudah dihitung bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 10 kali Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, sampai 10 kali, berapa detik kita harus mengeluarkan waktu untuk Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat yang kita ucapkan, sholawat yang kita baca, sholawat yang kita lantunkan, hakikatnya bukan hanya bermanfaat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi lebih manfaatnya ada kepada diri kita masing-masing. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asran, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersolat 1 kali kepadaku, kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala balas 10 kali sholawat, yang diarti dinukil oleh para ahli tafsir hadis. 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah 10 kebaikan bagi seorang yang bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 kali bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan 100 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara mengistiqomahkan kita mulai dari skala yang kecil. Mungkin 1 hari kita istiqomahkan solawat 10 kali. Nanti 1 minggu kita tambah jadi 20 kali. Nanti 1 bulan kita tambah jadi 30 kali. Sampai nanti kita kalau bersolawat kepada Nabi Muhammad, kalau sampai harus meninggalkan solawat kepada Nabi Muhammad, kita merasakan rasa menyesal, kita merasakan rasa yang tidak enak tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena istiqomah itu tidak bisa dimulai kalau tidak dari keinginan diri sendiri.
Sedangkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang paling enak di akhir zaman. Kita sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melakukan ibadah, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Apakah kita bisa menjamin bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita bisa menjamin puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita bisa menjamin zakat kita diterima, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Akan tetapi bersolawat kepada Nabi Muhammad seperti apa yang dikatakan oleh seorang penyair, adimis salata alal habibi Muhammadi fagabuluha hatman bighairi taraddudi. Terus meneruslah kalian solawat kepada Nabi Muhammad fagabuluha hatman. Diterimanya solawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menerima solawat seorang hamba kepada Nabi Muhammad SAW hatman, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bighairi taraddudi, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka solawat kita sholawat sama Nabi Muhammad ini karena kita butuh sama Nabi Muhammad. Kita sholawat sama Nabi Muhammad ini karena kita butuh kepada Nabi Muhammad. Karena kita ini manusia biasa. Apa kita tanpa Nabi Muhammad? Apa kita tanpa Rasulullah SAW? Tidak mungkin kita ada di dunia ini kalau tidak karena Nabi Muhammad SAW. Jadi cara jitu untuk istiqomah, mari sama-sama kita mungkin bisa amalkan. Cara jitu istiqomah yang pertama, kita mulai dari skala yang kecil. Lalu kita jadikan kita ini butuh dengan sholawat. Apabila kita butuh dengan satu hal, kita akan mengejar hal tersebut. Apapun itu, kita punya handphone. Kita butuh sama handphone ini. Lalu kalau handphone ini kita misal berangkat kerja, handphone ini ketinggalan, kita sudah cepat-cepat balik ke rumah untuk mengambil handphone ini. Karena apa? Karena kita butuh. Nah, cara untuk bagaimana kita istiqomah sholawat, kita jadikan diri kita ini butuh sama Rasulullah SAW. Diri kita ini tidak ada apa-apa kalau tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan langkah-langkah tersebut, insya Allah kita bisa pelan-pelan mulai istiqamah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ijazah solawat Al-Faqir mendapatkan ijazah sholawat dari guru Al-Faqir Al-Habib Abu Al-Habib Zain bin Hasan Muhammad Baharun, yang beliau dapatkan dari gurunya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, adalah sholawat yang biasa dibaca di pondok pesantren Darul Lughah Dakwah setiap hari Jumat. Tapi sholawat itu terkumpul dalam satu kitab yang biasa kita baca. Kalau ijazah-ijazah yang lain, Al-Faqir pikir sholawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak terlalu membutuhkan dengan ijazah, karena ijazah itu biar kita ada silsilah sanad. Kenapa kok ada ijazah ilmu? Kenapa kok ada ijazah amalan? Supaya amalan ini, ilmu ini kita miliki sanad. Oh, kita dapat amalan ini dari siapa? Dari Al-Habib Fulan atau dari Kiai Fulan. Kiai Fulan dapat dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya, supaya memiliki sanad. Akan tetapi dalam hal bersolawat, kita cukup istiqomahkan. Kita cukup jadikan solawat sebagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadikan di diri kita, tidak bisa kita hidup kalau tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan tidak ada hari-hari yang terlewatkan di hari kita tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau cuma 10 kali solawat. Dalam satu hari itu istilahnya titik paling rendah ya. Kita 10 kali solawat itu titik paling rendah. Apalagi kita bisa menambah. Kalau dibilang tadi pertanyaan yang sebelum-sebelumnya, kadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan urusan kita, begini. Apa sih susahnya? Kita duduk kayak gini, misal kita duduk, apalagi misal yang kuliah atau yang sekolah. Kita ambil yang sekolah ya, karena bisa dibahasakan orang-orang yang umurnya sebaya dengan Al-Faqir masih kebanyakan kuliah istilahnya berada di jenjang kuliah, umuran yang sebaya dengan Al-Faqir masih duduk di bangku kuliah sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai seorang santri, apalagi kita sebagai seorang
kita sebagai seseorang pelajar, apabila kita duduk menunggu guru datang masuk ke kelas, waktu kosong apa yang kita lakukan? Sesibuk-sibuknya manusia hidup di dunia ini tetap memiliki waktu kosong. Kita jadikan waktu kosong tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling banyak sholawatnya kepada aku, kata Nabi Muhammad, itu sebagai kedudukan mereka kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersamaku. Kana ma'i fil jannah, kata Nabi Muhammad. Bahkan diartikan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah pencapaian yang besar. Apa kehidupan kita yang kita harapkan kalau tidak bersama Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak dengan memandang Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kelak kalau kita sedikit bersalat kepada Nabi Muhammad, kita tidak diaku umatnya Nabi Muhammad? Padahal cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya luar biasa. Tapi pernah tidak kita mikir, takut tidak kita tidak diakui umatnya Nabi Muhammad? Pernah tidak kita mikir, tahu tidak Nabi Muhammad sama kita ini, tahu tidak? Nabi Muhammad sama kita ini paham tidak? Apakah Nabi Muhammad tahu sama kita? Apakah kelak kita di Siratal Mustaqim dipanggil sama Nabi Muhammad? Apakah kelak kita diminumkan air haud dari tangan Nabi Muhammad SAW? Apakah kita kelak di surga bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Apakah pernah terlintas di pikiran kita seperti itu? Bagaimana kalau kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bukanlah aku mau masuk, artinya ya, bukanlah aku mau masuk ke dalam surganya Allah karena bukan hanya kenikmatan yang ada di surga tersebut, tapi karena nikmatnya kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW, bisa mengalahkan nikmat semua yang pernah ada daripada kenikmatan tersebut. Memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah tidak punya kepikiran pengen mimpi Nabi Muhammad SAW? Kadang kita mikir kayak gini, waduh, mimpi Nabi Muhammad SAW kok mustahil. Mimpi Nabi Muhammad SAW memang kalau dari tarafan diri kita yang istilahnya dibandingkan dengan salafun soleh, kita ini masih TK semua. Kita ini masih taraf TK. Tapi mereka salafun soleh, mereka sudah sarjana, S1, S2, S3. Memang kita beda dengan mereka. Karena apa? Karena kehidupan kita beda dengan mereka. Tapi asyagi bagi Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan beliau Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan kepada beliau kemuliaan mimpi kepada Nabi Muhammad adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak menutup kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan mimpi Nabi Muhammad SAW, asalkan kita mau. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah, semua umat, kullu ummati yadkhulul jannah illaman aba. Semua umatku masuk surga, kata Rasulullah, kecuali apa? Kecuali yang tidak mau. Nah, tergantung kita mau apa enggak. Kita mau enggak di surga sama Rasulullah? Kita mau enggak bisa lihat Rasulullah? Kita mau enggak bisa melihat Rasulullah SAW di surga, duduk dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau enggak kita mendapatkan kemuliaan bisa mimpi Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau kita mau, kalau kita memiliki kemauan, maka langkah yang paling utama untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Loh Beb, kita susah Beb. Kita nih cinta sama Nabi Muhammad itu mungkin hanya sekedar di mulut. Mungkin sekarang kita cinta hanya sekedar di mulut. Mungkin sekarang kita cinta hanya sekedar di mulut. Akan tetapi kalau kita istiqamah bersalat kepada Nabi Muhammad, istiqamah bersalat kepada Nabi Muhammad, mau tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, mau tahu gimana akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad, mau tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan muamalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau untuk tahu itu semua dan mencari tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, insya Allah cinta itu bukan hanya di mulut tapi akan segera tumbuh di dalam hati. Maka intinya kalau dalam ijazah bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Faqir tidak memiliki ijazah yang khusus, akan tetapi Al-Faqir hanya memberikan kepada antum, menghimbau kepada antum, ayo di akhir zaman ini berlomba-lomba sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita tunjukkan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang bersyukur
telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat dari sebaik-baik nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rasa syukur kita? Milih enggak kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Pernah milih kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Enggak pernah. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan jadi apa? Jadi umatnya sebaik-baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan apa kita menunjukkan rasa syukur kita? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, mengenalkan diri kita, mengenalkan anak-anak kita, keluarga kita, siapa Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah banyak kita dari kawala muda ini, khususnya anak-anak muda, baik dari anak-anak muda Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin kita sudah mulai mengidolakan yang lain-lain, sudah mulai ke fase-fase yang penyanyi-penyanyi yang mereka melantunkan lagu-lagu tentang cinta. Kita tidak salah kita berkecimpung dengan cinta, kita masa muda mungkin. Saatnya kita labil-labilnya dalam urusan cinta. Akan tetapi jangan sampai cinta itu lepas dalam hal-hal yang jelek. Mumpung kita masih labil-labilnya dalam cinta, kita paskan, kita jadikan cinta kita tidak labil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita betul-betul menetap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa Al-Fagir sampaikan kepada antum-antum semua sebagai sharing bagaimana keistimewaan sholawat, bagaimana keistimewaan berqasidah, bagaimana keistimewaan kita dalam mengistiqomahkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ada salah-salah kata dari Al-Fagir mohon maaf. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu bisa meneladani Nabi Muhammad SAW, selalu bisa menjadikan idola Nabi Muhammad SAW, khususnya kita kaum muda Nahdlatul Ulama, terus-meneruslah berpegangan tangan kepada kiai-kiai kita, kepada habaib-habaib kita, terus berada di jalan salafun soleh, di jalan orang-orang tua kita yang soleh, di jalan para sesepuh kita, leluhur kita yang soleh. Mereka berada di jalan yang lurus, mereka berada di jalan yang benar, maka kita di belakang ngikut kepada mereka. Ketika kita ingin atau kita hampir belok ke kanan atau belok ke kiri, kita tidak mengikuti beliau, mari sama-sama kita kembali, kita menuju jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena khususnya untuk kaula muda sekarang, karena era zaman sekarang adalah era yang sulit bagi kalian, khususnya pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama. Al-Fagir selalu menegaskan, Al-Fagir acara dimanapun, bagi antum-antum pemuda Nahdlatul Ulama, tunjukkan bahwa kami adalah pemuda Nahdlatul Ulama, kami adalah pemuda Kiai Hasyim Asy'ari, kami adalah penggawa-penggawa Nahdlatul Ulama yang akan menjaga kiai-kiai kami, yang akan menjaga habaib-habaib kami. Kita harus tunjukkan bahwa pemuda Nahdlatul Ulama adalah pemuda yang gagah, adalah pemuda yang kuat, yang bisa dibanggakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang bisa diaku murid oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dan insya Allah dikumpulkan kita semua dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dengan kiai-kiai kita, dan insya Allah kelak bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.